Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya selalu sehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu gimana kabarnya ibu-ibu? Semangat semuanya? Semangat. Alhamdulillah. Semoga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz dengan tema bahayanya bakhil. Nah, sebelum masuk ke tema nih, saya penasaran banget sih Ustadz, apa sih definisi sebenarnya dari bakhil itu? Karena yang saya tahu kan ada bakhil, ada pelit, ada medit. Nah, itu sama atau gimana Ustadz itu? Mohon Ustadz penjelasannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'dah. Pemirsa Sinpo TV dan jamaah dan Mas Azhar sebagai host pada pagi kesempatan ini, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhai dan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pagi ini tentang bakhil. Bakhil itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya pelit. Bahasa Jawanya medit. Bahasa orang Sundanya anon? Kikir. Kikir mah bukan yang buat gergaji itu. Itu hanya istilah. Lalu definisi bakhil itu apa? Bakhil itu adalah orang yang menahan atau tidak mau mengeluarkan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada dia. Dia udah dikasih oleh Allah, ia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang seharusnya atau yang wajib ia keluarkan. Itu yang disebut dengan bakhil. Yang wajib dia keluarkan padahal dia ada, terus dia yang tetap ditahan. Nah, itu yang disebut dengan definisi bakhil. Kalau orang memberi kok jumlahnya kecil, belum tentu itu bakhil. Orang mungkin punya penghasilan sehari 100.000, ia berani berinfak 10.000. Apakah itu termasuk definisi bakhil? Enggak. Kalau ada orang gajinya misalnya dalam sehari ia bisa berpenghasilan 2 juta, lah kok ditarik infak ia keluar 2.000, kebangetan. Nah, kemudian dalam terminologi bahasa Arab, bakhil itu ada 2 kelas. Ada namanya syuh. Syuh ini seniornya pelit. Kalau bakhil itu ia menahan, tidak memberikan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Bisa jadi ia sekali makan aja bisa 50-100.000. Tapi untuk ngasih istri, anak, kalau perlu kalau pagi istri suruh bikin proposal. Cabai sekian, bawang sekian, gas sekian, di ACC baru dikasih.
Untuk orang lain dia nahan, tapi kalau untuk diri sendiri enggak. Itu namanya bakhil. Ada yang lebih parah dari itu, namanya syuh. Syuh itu jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja dia ngitungnya kelamaan. Misalnya datang ke warung, itu nasi berapa? 5.000. Kalau pakai ini berapa? Itu berapa? Akhirnya ujung-ujungnya ya udah deh pakai kuahnya aja dah. Padahal duitnya banyak. Syuh itu jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja pelit. Itu namanya syuh. Ini yang lebih kelasnya lebih luar biasa. Ketika kita bersedekah, entah untuk masjid, entah untuk anak yatim, entah untuk lingkungan kita, itu kan pada dasarnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ketika kita itu pun nahan-nahan, enggak, kan bulan kemarin udah nyumbang saya bulan kemarin. Ketika ada tarik lagi, enggak, wah itu syuh namanya. Kalau bakhil, pada dasarnya setiap kita ini punya sifat bakhil itu. Pada dasarnya begitu. Semua kita ini pada dasarnya punya sifat itu. Misal, ibu kalau hadir ke majelis taklim, di dompet itu ada ratusan gocapan, 20, 10, goceng 2.000. Ketika kotak lewat, yang ibu masukin yang mana? Yang 2.000. Itu tamannya bakhil. Kalau syuh itu jangankan ngisi, kalau kotak lewat pura-pura main HP. Syuh itu namanya. Padahal dia punya banyak. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu makalah sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan semua kita ini aslinya orang baik. Tetapi ada satu hal yang menyebabkan kebaikan kita akan rusak, yaitu asyuhu bil fadli. Orang yang sangat pelit padahal ia punya lebih. Ya kecuali orang nggak punya, namanya nggak punya, mau apa lagi. Lah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan begini, al-bakhilu, sifat bakhil itu ba'idun minan nas, akan jauh dari lingkungan, dari orang. Kita kalau diajak jalan, orang yang ngajak jalan itu terkenal orang yang dermawan. Bu ayo jalan yuk besok yuk. Siap. Wong kita harapannya bahkan enggak makan ditraktir, siapa tahu pulang dibawain oleh-oleh. Coba kalau yang ngajak jalan itu orang terkenalnya bakhil, pelit, medit, kikir, apalagi tadi? Koret. Kira-kira ibu kalau diajak jalan mau nggak? Males. Ongkos bayar sendiri, makan bayar sendiri. Kalau perlu makan bareng-bareng tuh. Pas giliran makan dia pura-pura ke kamar mandi, enggak keluar-keluar. Makanya al-bakhilu ba'idun minan nas. Orang punya sifat bakhil akan dijauhi orang. Orang pada minggir. Misalnya ibu jadi panitia maulid, jadi panitia muharram. Padahal dia orang kaya, rumahnya tingkat 6. Cuman terkenal bakhil, ibu bawa proposal, kira-kira rumah itu dibelok. Ogah. Paling proposal dibaca dari A sampai Z, titik koma jadi komentari, tapi duitnya enggak keluar. Bakhil, jauh dari orang. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minallah, jauh dari Allah, tapi qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Itu sifat bakhil. Walaupun pada dasarnya kita semua punya sifat itu, tapi bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Kalau diperturutkan, wah, wes langsung dapat label. Biar haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 2 kali. Rumahnya dekat Ka'bah. Seminggu 2 kali dia berangkat umroh. Tapi kalau setiap ada donasi dia selalu ngumpet, terkenal bakhil. Kalau orang kampung saya mah bilangnya pentil. Tahu pentil? Yang di ban sepeda. Itu diisi berapapun anginnya akan masuk, tapi jangan harap keluar itu angin sebelum pentil itu busuk. Maka orang pelit itu begitu, berapapun yang dikasih ke dia akan ditampung, tapi jangan harap yang udah ditampung ala dia bakal keluar, kecuali nanti udah busuk, pagi-pagi perut mules busuk baru keluar. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Terima kasih Ustaz penjelasannya.
Baik pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih di program Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz. Dan di segmen kali ini yaitu segmen tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, monggo silahkan disebutkan nama dan pertanyaannya. Dan insya Allah Bapak Ustadz akan menjawabnya. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Mau bertanya Pak Ustadz, apa perbedaan sifat bakhil dan hemat? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Ara izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan sifat bakhil dalam diri kita? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ustaz, tadi ada yang pertama, apa perbedaan sifat bakhil dan irit? Nah ini gimana tuh Ustaz? Beti beda-beda tipis. Iya Ustaz. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan sifat bakhil? Nah, monggo Ustaz dijawab. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Bedanya bakhil sama irit, bakhil sama hemat. Beda-beda tipis, sama dengan semangat sama serakah. Bedanya tipis, semangat sama serakah, bakhil sama hemat. Tapi tetap ada perbedaan. Hemat itu adalah orang yang mengeluarkan dari yang ia punya sesuai dengan porsi dan kemampuannya. Kalau memang kemampuannya 10.000 karena ia penghasilannya mungkin 100.000, yaitu namanya hemat. Kalau pelit, nah itu penghasilan 2 juta keluarnya 2.000, ya kan tetap beda. Tetapi ya tadi sangat tipis bedanya antara hemat dan bakhil. Kalau bakhil itu sifat tercela, tapi kalau hemat itu sifat yang baik. Nah, yang tahu antara hemat dan bakhil itu sebetulnya kita sendiri. Saya ini termasuk hemat atau bakhil sih? Dan kadang memang penyakit hati, bakhil itu kan termasuk penyakit hati. Seharusnya lah kita yang lebih paham. Jangan sampai orang lain yang lebih paham. Cuma penyakitnya, problemnya kita ini kalau masalah penyakit batin, penyakit hati, kadang malah orang lain yang lebih paham. Kita pelit, kita sombong, kita pemarah, itu kadang orang lain malah yang paham. Kita sendiri mah nggak merasa. Perasaan mah jadi orang baik aja perasaan. Ada yang datang minta donasi, ngasih 2.000, ngasih. Maka yang paling paham ya kita sendiri. Yang kedua, bagaimana cara ngurangi sifat pelit atau bakhil itu tadi. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita bahwa yang kita punya, yang kita kelola ini adalah titipan. Dan setiap titipan itu suatu saat akan kembali ke yang nitip. Yang nitip ya Allah. Tetapi titipan itu akan menjadi hak mutlak kita ketika kita memanfaatkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bahwa setiap harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu ada hak orang lain. Yang wajib 2,5% zakat mal, yang wajib zakat fitrah berapa kilo? Nah itulah, yes, pokoknya ibu yang paham. Ketika kita memanfaatkan sesuai yang diinginkan oleh Allah, itulah titipan yang akan menjadi milik kita. Yang kita pegang terus ini belum tentu tetap milik kita. Umpama ibu dari rumah mau berangkat ke majelis taklim, biasanya ada kotak lewat. Kemudian ibu ngisi 10.000. Yang 10.000 itulah yang jadi mutlak milik ibu. Yang 90.000 bisa jadi milik tukang seblak,
bisa jadi milik tukang mie ayam, bisa jadi malah hilang jatuh. Nah iya, yang jadi mutlak milik kita itulah yang kita belanjakan untuk jalan Allah. Dan untuk mengurangi sifat bakhil, ingatlah bahwa yang kita pegang ini adalah titipan Allah. Yang kedua, banyakin ingat mati. Insya Allah gak bakalan pelit lagi. Harta yang kita kumpul-kumpulin, ya ntar kalau saya mati, kita ibu nih punya duit dihemat-hemat sampai hematnya kelebihan alias jadi pelit buat beli gelang, buat beli kalung, buat beli cincin. Mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah, kebetulan ibu dipanggil oleh Allah duluan. Kira-kira gelang itu nanti nasibnya gimana? Iya, apalagi yang masih muda. Bapaknya ganteng kayak Mas. Kawin maning. Lah terus gelang ini nasibnya gimana? Sesuatu yang kita bela-belain kita jadi orang pelit itu nanti hanya akan dinikmati oleh orang lain. Kita sampai pelitnya naudzubillah summa naudzubillah itu karena merasa dengan duit yang kita kumpulkan kita akan bisa jadi panjang umur. Di Quran kan kita udah ditegur ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul. Kita akan ngumpulin duit ya sampai kita nanti. Kemudian di ayat lain, wailul likulli humazatil alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu. Orang yang dibela-belain sampai duit dikumpul-kumpulin, sampai dibela-belain jadi orang pelit, orang medit, orang kikir, orang koret dan lain-lain itu. Karena yahsabu annama lahu ahladah, ia mengira bahwa duit itu akan menyebabkan ia panjang umur. Ia ngira kalau nanti Israel datang bisa disawer. Aduh jangan dulu udah ini dah 10 juta bawa dulu sono dah. Enggak bisa. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu ia mengira annama lahu bahwa harta yang ia punya itu akhladahu akan mengekalkannya. Lah orang yang mengira duitnya itu akan membuat ia panjang umur, pelitnya akan berkelanjutan. Tapi kalau ya duit yang saya kumpulin nanti kalau saya mati, aduh bapaknya kawin lagi, insya Allah nggak jadi pelit, ya kan? Kemudian yang ketiga untuk mengurangi sifat pelit itu tadi, yaitu menanamkan bersyukur pada Allah, banyak-banyak bersyukur. Kita ini kadang jadi punya sifat pelit kayak gitu, ya kurang bersyukur. Kalau ditanya orang masih cap-cep. Gimana bu usahanya? Padahal sehari jam 9 pagi udah ngantongi 300.000 masih cap-cep aja. Ya, iya jam 9 loh udah ngantongi 300 masih cap-cep. Nah makanya kalau orang insya Allah banyakin bersyukur sifat pelitnya hilang insya Allah. Monggo dilanjut Mas Azhar. Baik Ustadz, kita rehat dulu. Baik pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, tetap di program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Baik pemirsa Sinpo TV, terima kasih Anda masih di program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendapatkan insight dari Bapak Ustadz tentang bahayanya bakhil. Ternyata cukup bahaya sekali teman-teman. Nah, untuk melengkapi tema kita ini, kita ingin meminta kesimpulan dari Bapak Ustadz nih, dari bahayanya bakhil itu. Monggo Ustadz, silakan Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa bakhil itu salah satu penyakit hati. Kalau terus berkelanjutan dalam diri kita akan menimbulkan efek yang tidak baik, baik efek keduniaan kita maupun efek di akhirat nanti. Di dunianya kita akan dijauhi orang, kita akan mendapatkan stigma yang tidak baik dari sesama kita. Di akhirat jauh dari surganya Allah.
Dalam salah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan la yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. La yadkhulul jannah. Orang yang la yadkhulul jannah tidak akan masuk surga. Siapa itu? Khibbun. Khibbun itu orang yang suka nipu, ngapusi, bohong. Kemudian wala bakhilun, tidak akan masuk surga orang yang bakhil alias pelit. Surga ogah terima. Bahkan dalam satu hadis atau makalah wallahu alam saya lupa, seorang yang jahil, seorang bodoh tetapi sakhiyun itu dermawan, afdalun lebih baik minal abid daripada ahli ibadah al bakhil tapi ia bakhil. Orang awam, orang bodoh yang ibadahnya pas-pasan jauh lebih afdal, lebih baik daripada orang yang ibadahnya tekun kayak tadi itu umroh seminggu 2 kali tetapi walidnya naudzubillah, wah itu jauh dari surganya Allah. Dalam hadis ini la yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Tidak akan masuk surga orang yang suka nipu, suka bohong, suka ngapusi, karena itu termasuk bagian dari sifat munafik. Dan juga wala bakhilun, tidak akan masuk surga orang yang pelit. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, di segmen kedua tadi ada tips untuk menghindari atau mengendalikan kebakhilan yang ada dalam diri kita. Maka kita latih, kita tanamkan mindset dalam diri kita ini, dalam otak dan hati kita, bahwa yang kita punya ini titipan Allah dan suatu saat kapanpun akan diambil kembali oleh Allah, dan titipan ini akan menjadi hak kita, akan kita nikmati kalau kita tasarrufkan, kita pakai untuk atau sesuai dengan yang diharapkan, yang diinginkan oleh Allah. Keinginan Allah ada zakat yang wajib. Kalau sebagai seorang suami nafkah untuk anak istri ya wajib. Kalau memang itu ada dalam diri kita ya kita tunaikan. Kemudian kita tanamkan dalam diri kita rasa syukur kepada Allah, sehingga dalam kesyukuran yang ada dalam diri kita ini sifat bakhil akan terkurangi. Karena pada dasarnya kita semua ada sifat itu, cuma ada yang diperturutkan, syuhun muta', sifat bakhil yang diperturutkan, tapi ada yang dikendalikan. Nah, kita latihan untuk mengendalikan itu, latihan untuk sedekah, walaupun dengan yang sangat kecil misalnya. Misal kita lagi di jalan, di pertigaan, di perapatan sering ada Pak Oga, walaupun cuma 1.000, 2.000, latihan untuk sedekah. Ketika ada yang datang, assalamualaikum. Kalau di sini lagunya begitu ya, kok bisa sama ya? Di mana-mana kok lagunya sama? Apa dulu ada paduan suara sekolahnya? Lah iya. Walaupun mungkin kita ngasihnya nggak banyak, tapi berlatihlah. Karena itu dalam rangka untuk mengendalikan sifat bakhil yang ada di sini nih. Latihan. Atau bahkan ketika kita punya keinginan, buang jauh-jauh sifat bakhil itu. Misalnya kita punya keinginan punya anak pintar, punya anak soleh, rajinlah bersedekah untuk meniatkan anak kita menjadi orang baik. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, karena ini penyakit hati kalau tidak dihilangkan efeknya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kalau penyakit fisik, urusan dunia selesai, nggak akan kebawa ke akhirat. Misalnya ketika orang masuk neraka ditanya, Mas kok kamu masuk neraka? Iya dulu saya korengan mulu. Enggak. Tapi kalau sifat batin, penyakit hati ini berkelanjutan, tidak diobati, akan berefek nanti di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah tadi dalam hadis yang saya sampaikan, la yadkhulul jannah khibbun wala bakhilun. Orang pelit, orang bakhil tidak akan masuk surganya Allah. Semoga sifat ini dijauhkan oleh Allah dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mas Azhar dilanjut. Baik Ustadz, terima kasih atas kesimpulannya. Semoga apa yang disampaikan Ustadz, terutama sifat bakhil ini bisa hilang dari diri kita semua. Amin. Tibalah kita di penghujung acara.
Jangan lupa saksikan terus program Ngobrol Perkara Ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Sebelum penutup, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Baik, dari yang pasti aja ngomong closing. Ya. Oke. Jangan lupa saksikan terus program Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saatnya azhar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah